Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Nah, sebelum berkegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Baik, kalau tidak ada, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ayudia. Hadir, Bu. Furi Handayani. Hadir, Bu. Muhammad Jamaluddin. Hadir, Bu. Safira Ramadhani Sutarno. Hadir, Bu. Dan Sri Mulyani. Hadir, Bu. Baik, Ibu akan men-share screen saja karena mungkin waktunya tinggal sebentar lagi. Baik, materi layanan yang akan kita bahas yaitu mengenai perencanaan karir di masa depan. Nah, dengan adanya materi layanan ini, diharapkan kalian akan mampu mengetahui tentang perencanaan karir di masa depan, serta mampu menemukan karir yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Yang pertama ada pengertian. Apa sih perencanaan karir itu? Nah, perencanaan karir adalah aspek penting yang perlu dimiliki oleh siswa dalam menentukan studi lanjutan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Nah, perencanaan karir juga memiliki makna sebagai sebuah pengidentifikasi tujuan-tujuan karir dan penyusunan program seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, serta pengalaman-pengalaman dalam kerangka perkembangan yang akan memberikan arahan, waktu, dan serangkaian langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan karir yang spesifik dalam buku Prihartono 2007 pada halaman 25. Selanjutnya ada tujuan perencanaan karir. Yang pertama yaitu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Nah, dalam hal ini, kesadaran dan pemahaman diri merupakan penilaian dari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh individu. Langkah ini penting dalam memberikan penilaian yang realistis tentang dirinya sendiri untuk dipergunakan dalam perencanaan karirnya agar diperoleh arahan yang efisien dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ada mencapai keputusan pribadi. Nah, melalui karir yang direncanakan, terlebih dahulu diharapkan individu tersebut akan mendapatkan kepuasan terhadap pribadi yang akan ia pilih tentang karir yang ditentukan dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu ada mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang disesuaikan. Nah, rencana karir itu ditunjukkan untuk mempersiapkan penempatan yang memadai dan menghindarkan penempatan yang tidak diharapkan. Nah, yang keempat yaitu ada efektivitas usaha dan penggunaan waktu. Nah, di sini tujuannya untuk memiliki secara sistematis itu sehingga waktu untuk menghindarkan individu tersebut dari usaha coba-coba sehingga membentuk dalam penggunaan waktu secara efisien. Selanjutnya yaitu
ada mengenai perencanaan karir. Nah, menurut Soekardi dan Sumiati, yaitu persiapan pengambilan keputusan, pengembangan kepercayaan diri, menemukan makna aktivitas dari masa sekarang, mengenal berbagai kesempatan dan mengetahui persiapan yang harus dilakukan, serta mempersiapkan perencanaan hidup karir di masa yang akan datang. Ada juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tentang perencanaan karir. Yang pertama yaitu mengenai kemampuan. Nah, kemampuan di sini yaitu kepercayaan diri terkait dengan bakat yang menonjol di suatu bidang usaha kognitif, bidang keterampilan, atau bidang kesenian. Nah, seringkali terbentuk suatu kemampuan dapat menjadi bekal yang memungkinkan untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan atau saat memasuki jenjang perguruan tinggi pada suatu bidang tertentu. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan atau bakat yang menonjol biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi dalam mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua yaitu tentang minatnya. Nah, minat di sini yaitu dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Nah, minat di sini kecenderungan yang akan menetap kepada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang bergaul atau bergabung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mencakup tentang suatu hasil dari belajar, yaitu prestasi belajar. Prestasi di sini yang didapatkan dari suatu kemampuan individu didapatkan dari siswa dari hasil usaha belajarnya. Ya, dengan prestasi belajar yang dimiliki secara tidak langsung, individu telah merencanakan karirnya. Karena untuk meraih sebuah prestasi itu dilakukan dengan sebuah proses dan perencanaan yang matang dalam belajar, sehingga hasil nilainya itu akan memuaskan. Yang selanjutnya yaitu tentang rumusan dalam memilih karir. Rumusan dalam memilih karir yaitu karir sama dengan talent. Talent di sini yaitu bakat. Untuk mengetahui talent tersebut, kita harus mengetahui arah karir atau profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan. Nah, dengan mencoba mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu ada 2P atau passion dan purpose. Yang dimaksud di sini dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. Nah, yang selanjutnya ada environment. Nah, di sini masa remaja merupakan masa di mana fase kita akan membutuhkan lingkungan sekitar kita untuk dapat mengembangkan kepribadian dan emosi kita. Nah, lingkungan di sini yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang akan direncanakan. Nah, yang terakhir yaitu tentang vision. Nah, di sini itu yaitu tentang pandangan atau visi. Leader melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan kita capai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, alangkah pertama yaitu untuk menggali potensi diri.
dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam perencanaan karir. Menurut Dillard, tahun 1985 pada halaman 5-10 menjelaskan bahwa terdapat langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan karir. Yang pertama yaitu individu harus mengenali bakatnya. Nah, dalam perencanaan karir dapat dimulai dengan analisis bakat terlebih dahulu atau kemampuan yang tidak berkembang atau bakat kemampuan yang kita miliki. Dengan adanya analisis ini, individu akan memiliki kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan mental serta fisiknya. Sehingga pemahaman yang dimilikinya ini memungkinkan untuk menjadi dasar dalam meramalkan sukses yang akan dicapai pada karir di masa depannya. Yang kedua yaitu ada individu perlu memperhatikan minatnya. Nah, perlu juga diperhatikan di dalam perencanaan karir terkait minat tersebut. Individu itu harus mampu mengidentifikasi karir yang akan ia minati, yang akan ia cenderung minati untuk memilih karir yang akan dia pilih. Yang ketiga yaitu tentang individu perlu memperhatikan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai di sini yaitu tentang kesukaan antara kepribadian dan karir yang dipilihnya merupakan sesuatu hal yang penting dalam perencanaan karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat yaitu individu perlu memperhatikan kepribadiannya. Kepribadian yang dimilikinya tentang bakat dan minatnya. Yang selanjutnya yaitu individu perlu memperhatikan kesempatan karir. Nah, tidak semua kesempatan karir itu sesuai dengan potensi individu. Individu juga seharusnya belajar mengenai pekerjaan yang potensial sesuai dengan kemampuannya. Dalam perencanaan karir tersebut, individu dapat menyesuaikan dan mengembangkan kesempatan karir yang sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu individu perlu memperhatikan penampilan karir. Nah, di sini penampilan diri individu itu seharusnya konsisten dalam perilaku dan harapan terhadap karirnya. Nah, pemahaman tentang standar atau kriteria karirnya itu akan membantu individu mempertahankan pekerjaannya. Yang terakhir yaitu individu perlu memperhatikan gaya hidupnya. Nah, tergantung pada cara individu itu mengintegrasikan gaya hidupnya dengan pilihan karir yang akan ia pilih dalam pemilihan karir di masa depannya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah dapat dimengerti? Dapat, Bu. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Bu.